Oke. Jadi kalau di emulsi, si zat terdispersinya itu atau, zat yang jumlahnya lebih kecil tuh akan terdispersi dalam bentuk tetesan kecil di fase atau di zat pendispersinya, tuh. Kalau di emulsi itu ada 2 jenis, ada tipe oil in water atau minyak dalam air, di mana minyaknya itu bertindak sebagai fase terdispersi dan airnya bertindak sebagai fase pendispersi. Ada juga tipe water in oil atau air dalam minyak, di mana airnya akan bertindak sebagai fase terdispersi dan minyaknya akan bertindak sebagai fase pendispersi, gitu. Oke, namanya sistem 2 fase. Berarti akan ada sesuatu yang membantu menyatukan 2 fase itu. Ya, apa nih yang biasanya dipakai untuk menengahi 2 fase itu biar jadi mau nyampur? Namanya emulsi, berarti ada yang namanya emulgator. Dia fungsinya apa? Balik lagi, kayak tadi di larutan, kenapa sih gitu, 2 fase ini atau 2 bahan ini tuh nggak mau nyampur? Berarti kan dua-duanya sama-sama egois ya, tegangan antar mukanya sama-sama tinggi, yang menyebabkan tegangan permukaan keduanya tuh tinggi. Makanya kalau sama-sama tegangannya tinggi, egois ya nggak akan bisa nyampur gitu kan. Nah, makanya adalah si emulgator ini, yang fungsinya apa? Fungsinya pertama, dia harus bisa menurunkan tegangan antar muka dari si kedua fase itu, baik si fase minyak maupun si fase air. Kayak kalau lagi sama-sama egois, sama-sama ditenangin keduanya ya, diturunin tegangan antar mukanya biar mau nyampur. Yang kedua, dia bisa membentuk film yang mengelilingi tetesan fase terdispersi. Biar apa? Jangan sampai nih udah coba dibikin terdispersi, udah coba dibikin buat berbaur ya kan, biar bisa nyampur nih ke fase pendispersinya. Nah, jangan sampai terjadi coalescence. Coalescence itu apa? Si tetesan-tetesan kecilnya tuh bakal ngegabung lagi, kayak berkubu-kubu lagi. Ah, ada gua mah temennya yang ini, dia balik lagi. Nah, jangan sampai. Makanya gimana caranya? Dengan cara si tetesan kecil fase terdispersinya itu dikelilingi atau diselimuti sama si emulgator. Biar apa? Biar tetap si tegangan antar mukanya atau rasa ingin bergabung kembali dengan kubunya itu terhambat, terhalang gitu. Oke. Hmm. Terus jenis-jenis emulgator, sebenarnya jenis-jenis emulgator banyak ya, itu bisa teman-teman baca sendiri dan aku yakin teman-teman pasti udah tahu. Yang umumnya dipakai ada surfaktan, contohnya Twin sama Span, atau Twin itu disebut juga polisorbat gitu ya. Yang mana kalau surfaktan itu udah pasti punya yang namanya nilai HLB atau hydrophile lipophile balance. Makanya mereka bisa menyeimbangkan antara, fase minyak dan fase air. Terus ada juga, zat-zat hidrokoloid contohnya kayak PGA atau gom arab, peragakan, alginat, karagenan gitu kan. Yang cenderung kalau kita pakai, emulgator tipe ini, emulsi yang akan dihasilkan itu berarti tipe minyak dalam air. Loh kenapa tiba-tiba kayak gitu? Ya udah jelas ya, emulgatornya aja lebih suka air gitu kan. Tuh, buat jenis-jenis emulgator teman-teman bisa baca-baca sendiri. Oke, sekarang kita ngomongin HLB atau hydrophile lipophile balance. HLB itu apa sih? HLB itu
nilai yang digunakan untuk mengukur efisiensi emulgator yang digunakan. Biasanya, semakin tinggi nilai HLB dari suatu emulgator itu, maka dia akan semakin bersifat hidrofil atau semakin suka air. Ya, sebaliknya, semakin kecil nilai HLB suatu emulgator, maka dia akan semakin suka minyak atau semakin bersifat lipofil. Berarti akan ngaruh juga dong ke sediaan yang dihasilkannya. Akankah menjadi emulsi tipe minyak dalam air atau tipe air dalam minyak? Gitu. Ini beberapa contoh nilai HLB dari beberapa jenis emulgator. Mungkin yang perlu teman-teman tahu cuman ini, kalau misalnya nilai HLB dari masing-masing zat, teman-teman nggak perlu hafalin kayak, oh ini nilai HLB-nya berapa, oh ini berapa, itu nggak perlu. Mungkin teman-teman yang perlu tahu kayak, oh nilai HLB 7-11 tuh biasanya dipakai untuk apa sih? Atau, oh emulgator dengan nilai HLB segitu tuh biasanya berfungsi untuk apa sih? Berfungsi sebagai apa sih? Gitu. Itu bisa teman-teman baca sendiri. Oke, sekarang kita coba lihat tentang ketidakstabilan sediaan emulsi. Kalau tadi larutan yang udah jelas ya, cuma satu fase, pasti ketidakstabilannya lebih sedikit dong, kayak dia karena dia pasti akan bersifat jauh lebih stabil dibanding sediaan-sediaan yang memang terdiri dari dua fase gitu kan. Kayak kalau yang dua fase kan gimana caranya kita tuh harus bisa bikin mereka tetap rukun sampai mereka ede gitu kan. Jangan sampai nih yang tadinya udah akur, udah rukun antara dua fase itu tiba-tiba ada cekcok, ada ribut di tengah jalan sampai pas belum waktu ede-nya. Gitu. Oke, ketidakstabilan di emosi itu ada yang bersifat reversibel dan ada yang bersifat irreversibel. Maksudnya gimana? Yang bersifat reversibel, oke lah, dia rusak. Tapi dia masih bisa balik lagi jadi normal dengan pengocokan yang ringan tanpa perlu diproduksi ulang dan bla bla bla. Enggak. Cuman dengan pengocokan ringan misalnya udah di tangan customer walaupun dia rusak tapi dia bisa balik lagi. Apa nih contoh ketidakstabilan yang bersifat reversibel? Pertama itu creaming. Jadi emulsinya memisah menjadi dua bagian, di mana salah satu bagian itu mengandung lebih banyak fase yang terdispersi. Biasanya ditandainya kayak si lapisan minyaknya itu ada di bagian atas. Tapi kalau creaming pas kita kocok lagi, dia menjadi terdispersi kembali gitu. Jadi si lapisan minyaknya nggak akan numpuk di atas, tapi terdispersi kembali dalam fase pendispersinya. Terus, ada juga yang disebut flokulasi. Flokulasi sebenarnya seperti koalescens ya. Jadi si tetesan-tetesan minyaknya itu ngegabung, tapi nggak membentuk tetesan minyak yang baru kayak yaudah dia cuma mencari teman sekubunya doang gitu. Tapi nggak serta merta dia jadi ya udah ngegabung semuanya, misah antara air dan minyaknya. Ini mereka ngegabung tapi pas dikocok mereka bisa terdispersi kembali. Oke, kalau yang bersifat irreversibel. Nah, kalau tadi flokulasi ya udah dia ngegabung tetesan-tetesan terdispersinya. Tapi pas dikocok kembali masih bisa balik lagi terdispersi. Kalau coalescence, entah itu tetesan minyaknya atau tetesan airnya, tergantung mana yang jadi fase terdispersinya akan bersatu dan membentuk tetesan baru yang lebih besar. Tapi dia punya luas permukaan yang lebih kecil kalau dibandingin tetesan baru itu tuh pecah gitu. Jadi
dia udah OTW, aduh OTW, dia udah mau berpisah antara si fase minyak sama fase airnya, tapi dengan jalan atau dengan cara antara fase terdispersinya itu ngegabung, membentuk tetesan yang besar atau membentuk globul yang besar. Terus kalau breaking udah jelas ya, emosinya udah pecah jadi 2 bagian, mau digimana-gimanain pun mereka nggak akan bisa nyampur lagi. Bisa emang karena emulgatornya nggak tidak cukup bisa mendispersikan fase terdispersi dalam fase pendispersinya, atau, oh sebelumnya baik-baik aja, tapi nggak stabil. Jadi pas nggak stabil, dia jadi pecah, tuh. Terus ada juga yang namanya inversi fase atau berubahnya fase emulsi. Misal dari oil in water jadi water in oil. Kenapa disebutnya irreversible? Karena misal awalnya dia oil in water, minyak dalam air, terus dia berubah jadi air dalam minyak, nggak bisa dibalik lagi jadi minyak dalam air. Ya udah, biarkan aja dia menjadi eh, menjadi tipe yang air dalam minyak tuh. Nah, kalau ditanya, kenapa sih kok bisa ada perubahan fase kayak gitu kan? Di kondisi seperti apa? Di kondisi ketika antara fase terdispersi dan fase pendispersinya itu nggak imbang. Ya, misal si fase yang terdispersinya itu sebenarnya jauh lebih besar daripada fase pendispersinya. Otomatis seiring berjalannya waktu, misal, oh suhu penyimpanannya nggak sesuai, atau oh penyimpanannya dalam jangka waktu lama, amat sangat memungkinkan dia terjadi inversi fase. Jadi yang fase pendispersi dengan konsentrasi lebih kecilnya itu berubah menjadi fase terdispersi. Gitu. Ini contohnya ya kan awalnya kita punya emosi yang bagus dong, terdispersi dengan baik dalam bentuk tetesan-tetesan kecil. Oke. Kerusakan yang mungkin terjadi, creaming tadi, kayak, oh dia ngumpul nih si minyaknya kayak pengen pengen bergabung dengan sekufunya gitu kan. Ada terbentuk lapisan di atas, tapi pas dikocok lagi dia bisa terdispersi kembali. Oh, flokulasi nih, udah ngegabung nih, udah membentuk tetesan yang lebih besar nih dari biasanya, dari sebelumnya. Tapi pas dikocok lagi bisa balik lagi. Coalescence, oh dia udah membentuk globul yang besar, minyaknya ya udah nyatu aja sama fase minyaknya gitu. Mau dikocok pun ya dia udah membentuk globul yang besar loh gitu. Susah dipecahinnya. Apalagi kalau breaking, dia udah pecah ya fase minyak, fase air ya fase air gitu. Makanya udah nggak bisa dikembalikan lagi seperti sedia kala atau tidak bisa didispersikan kembali. Oke. Kalau contoh-contoh emulgator tadi kan disebutin ya selain twin span, ada PGA, teragakan, keragenan. Terus ada juga yang biasa digunakan sebagai pengental, kayak HPMC, CMC, NaCMC. Pengental ini biasanya berfungsi untuk membantu biar emulsinya nggak pecah ya. Karena apa? Viskositasnya jadi lebih kental atau lebih tinggi. Nggak gampang, nggak cair gitu, nggak terlalu cair. Nggak gampang kegojlok-gojlok, jadi dia jauh lebih stabil ketika dalam kondisi kental ya. Terus antioksidan bisa pakai tocopherol, bisa pakai BHT ya. Antioksidan tuh fungsinya apa sih? Buat sediaan-sediaan dengan kandungan air yang tinggi, kan biasanya kalau dalam jangka waktu lama, terus disimpannya nggak sesuai dengan kondisi penyimpanan yang seharusnya, biasanya dia tuh suka jadi bau tengik kan ya. Nah,
itu fungsi antioksidan. Jadi biar nggak bau tengik tuh ditambahin antioksidan. Tuh, terus pengawet udah jelas ya, namanya sediaan dengan kandungan air yang tinggi. Pasti itu menjadi sumber kehidupan, entah itu bakteri, entah itu jamur, makanya kita harus tambahin pengawet. Apalagi biasanya sediaan-sediaan larutan itu multi dose ya, nggak cuma sekali pakai langsung habis, tapi dipakai berulang, ada pengaruh udara dan segala macam. Makanya kita harus kasih pengawet. Contohnya Nipagin, Nipasol, metilparaben atau propilparaben. Tuh. Oke, sampai situ ada yang mau ditanyain teman-teman? Oke, kalau belum ada kita lanjut dulu ke suspensi. Bentar. Suspensi. Kalau tadi emulsi dua fase, tapi dua fasenya cair-cair. Kalau di suspensi, dua fase juga sama, tapi fasenya ada fase padat dan fase cair, di mana fase terdispersinya itu dalam bentuk padat dan fase pendispersinya dalam bentuk cair. Kalau tadi di emulsi ada dua tipe, tipenya minyak ke dalam air atau air ke dalam minyak. Kalau di suspensi biasanya ada dua tipenya, flokulasi atau deflokulasi. Apa bedanya? Oke, kalau suspensi yang termasuk tipe flokulasi, dia laju sedimentasinya relatif lebih cepat. Tapi walaupun cepat ngendap, dia pas udah mengendap, dia mudah didispersikan kembali hanya dengan pengocokan ringan biasanya. Beda ceritanya kalau dengan yang deflokulasi. Laju sedimentasinya memang relatif lambat, tapi sekalinya dia udah mengendap, ya udah dia langsung membentuk cake yang sangat susah untuk didispersikan kembali. Karena apa? Ya karena dia turunnya pelan-pelan itu, jadi sekalinya dia udah turun, udah membentuk sedimen, sedimennya tuh beneran padat gitu. Atau disebut juga dia jadi caking. Jadi sulit untuk didispersikan kembali. Terus yang ideal yang kayak gimana dong? Yang ideal udah jelas ya. Yang laju sedimentasinya lambat, nggak gampang mengendap, tapi ketika sudah mengendap atau membentuk sedimen, dia harus mudah didispersikan kembali dengan pengocokan ringan. Itu suspensi yang kita mau, ya, yang ideal seperti itu. Oke, kalau tadi di emulsi ada yang namanya emulgator sebagai penengah antara fase air dan fase minyak. Kalau di suspensi ada yang namanya suspending agent. Suspending agent ini dia bahan tambahan yang sebenarnya tuh fungsinya buat apa sih? Dia fungsinya bisa meningkatkan viskositas dari sediaan. Nah, logikanya dapet dong. Oh, viskonya naik. Oh, dia semakin kental. Otomatis si zat terdispersi kita tuh akan semakin lambat turun. Akan semakin lambat mengendap. Ya, makanya dia nggak mudah untuk mengendap atau memisah. Gitu. Oke, nah seperti yang tadi udah sedikit disinggung di larutan, kenapa sih sebenarnya hmm, ada zat tuh bisa nggak larut gitu di air atau di pelarutnya? Itu karena dia tegangan antar mukanya tinggi, dia sulit terbasahi oleh pelarutnya. Ya sekarang terbasahi aja enggak. Gimana dia bisa melarut dalam pelarutnya gitu kan?
Nah, makanya ada yang namanya si wetting agent atau si zat pembasah ya. Nah, biasanya pada fenomena pembasahan itu terjadi penukaran antar udara dengan cairan. Jadi kita menghilangkan si barrier udara itu biar apa? Biar si serbuknya, biar si bahannya, atau biar si zat aktifnya itu bisa terbasahi oleh pelarutnya. Oke. Di fenomena pembasahan serbuk, biasa kita kenal sudut kontak ya. Sudut kontak tuh apa sih? Sudut yang dibentuk antara permukaan zat dengan cairan. Sebenarnya logikanya sama dengan sudut kontak yang kita bahas di sediaan solid ya. Yang bagus itu yang lebih landai atau yang sudutnya lebih nggak ada sudutnya atau yang sudutnya lebih tinggi, lebih besar. Kan udah jelas ya, yang lebih bagus itu ya yang lebih landai, yang nggak membentuk sudut. Sama di sini juga. Ketika sudut kontaknya lebih kecil, oh berarti ya nggak ada gap dong antara serbuk atau bahan kita atau zat aktif kita dengan si pelarutnya. Berarti serbuknya bisa terbasahi dengan sempurna. Kalau misalnya sudut kontaknya masih kurang dari 90, tapi mentoknya di 90, oh berarti ya oke lah masih terjadi pembasahan pada serbuk. Tapi kalau udah ada di range 90 sampai 180, berarti itu menunjukkan oh si serbuknya tuh susah loh terbasahi. Nah, berarti kita harus nambahin pembasah dong untuk menurunkan tegangan antar muka dari keduanya. Ya, oh kita harus nambahin wetting agent sebagai apa? Sebagai penengah biar mereka bisa bercampur. Gitu. Ya, kalau di eksipiennya sebenarnya nantinya pun sama ya. Oh, disediaan liquid. Ya, sama aja mau antioksidannya, mau pengawetnya. Ya itu aja yang dipakai gitu kan. Yang bedanya di mana? Yang bedanya di kalau tadi kita pakai emulgator, kalau di sini kita sebutnya suspending agent gitu ya. Pertama, twin span di emulsi sama-sama dipakai, di suspensi juga sama-sama dipakai. Sebagai apa fungsinya? Sebagai surfaktan atau wetting agent. Untuk apa? Untuk menurunkan tegangan antar muka dari zat padat dengan zat cair. Buat jadi penengah. Biar bisa terbasahi, biar nantinya bisa terdispersi. Oke, tadi di emulsi kayak turunan-turunan selulosa seperti HPMC, CMC, NaCMC berfungsi sebagai pengental atau untuk meningkatkan viskositas. Nah, di sini dia disebutnya sebagai suspending agent. Padahal suspending agent ya fungsinya untuk meningkatkan viskositas dari sediaan kita. Karena semakin tinggi viskositasnya, maka dia akan semakin sulit untuk membentuk suatu sedimen atau endapan. Antioksidannya sama, bisa pakai alfa-tokoferol, BHT, pengawetnya metilparaben, propilparaben, gitu. Oke, bentar guys. Oke, next kita ngomongin ke sifat aliran.
sebenarnya nggak sifat aliran suspensi doang ya, sifat aliran secara umum. Kayak sifat aliran dari larutan-larutan tuh ada apa aja sih gitu ya. Yang pertama, ada sifat aliran Newtonian atau sifat aliran Newton. Udah jelas ya sifat aliran Newton itu sifat aliran yang ideal. Jadi gaya yang diperlukan persatuan luas itu akan berbanding lurus dengan kecepatan alirannya. Oh, eh, aku kasih gaya yang lebih besar ya, maka kecepatan alirannya akan semakin besar. Oh, gaya yang aku kasih kecil. Oh ya udah, kecepatan alirannya pun akan kecil. Tapi sifat aliran yang seperti itu hanya bisa dimiliki oleh sediaan-sediaan yang benar-benar 100% terlarut sempurna. Kayak larutan, air gitu, kayak yang nggak punya hambatan lah ya. Oke, next ada aliran plastis. Aliran plastis, dari namanya aja udah plastis ya. Dia, eh, kalau penjelasannya dia melewati kurva. Dia tidak melewati kurva 0,0 atau dia tuh nggak bergerak dari ujung loh, tapi dia memotong shear stress pada yield value. Maksudnya kayak gimana sih? Contohnya apa sih? Sediaan yang punya aliran plastis. Contohnya kayak krim, salep. Dikatakan dia viskositasnya bisa menurun ketika dikasih gaya. Sebenarnya enggak juga ya. Konsistensinya tetap seperti itu ketika kita kasih gaya. Itu. Makanya bisa dibilang dia tidak antara shear stress dengan shear rate yang dihasilkan tuh tidak berbanding lurus. Ya. Terus aliran pseudoplastis. Aliran pseudoplastis contohnya apa? Contohnya ya emulsi, suspensi. Tipe aliran yang kayak gimana sih pseudoplastis tuh? Dia memang kurvanya tidak linear. Ya, tapi viskositasnya itu akan menurun dengan meningkatnya shear rate. Cuman kenapa dia bisa dibilang tidak linear? Karena misal kita udah kocok nih suspensi atau emulsinya, sediaannya. Viskositasnya jelas akan turun dong. Tapi apakah ketika kita diamkan viskositasnya jadi naik? Enggak, ya kan? Viskositasnya nggak jadi naik ketika kita diamkan. Ya udah jadi segitu aja gitu. Beda kalau dilatan. Ya, dilatan malah viskositasnya meningkat dengan meningkatnya shear rate. Bukan jadi encer pas kita kasih gaya. Tapi dia malah semakin memadat. Contohnya apa? Contohnya pasta. Misal kayak kita, misal kita lagi ngegerus pasta. Kalau kita kasih gaya, dia tuh bukan jadi encer kan, tapi dia malah jadi menggumpal ke stemper kita. Ya, itu contoh yang dilatan. Terus kalau ngomongin emulsi, suspensi, tipe aliran seperti apa dong yang kita mau? Udah jelas dong, yang kita mau ya memang yang, oh ketika kita kasih gaya, kita kocok nih. Oke, viskositasnya turun. Untuk apa? Untuk mempermudah pasien pas penggunaan. Jadi dia mudah dituang, mudah digunakan, nyaman di pasien ya. Tapi kita pengennya pas nggak kita kasih gaya, ya viskositasnya akan kembali meningkat. Itu tipe aliran yang kita inginkan atau yang kita anggap ideal untuk emulsi atau suspensi. Oke,
Sifat aliran yang seperti apa sebenarnya itu tuh? Itu sifat aliran tiksotropik ya. Itu yang kita inginkan. Jadi, kita diamin. Pas kita diamin viskositasnya meningkat. Ya, untuk apa? Untuk menjaga keduanya tetap stabil. Misal fase terdispersinya nggak jadi ngegumpal, nggak jadi berkumpul dengan fase terdispersi lain, menghambat laju sedimentasi, ya. Tapi ketika kita kocok, ketika kita kasih gaya, viskositasnya akan turun. Kalau misalnya suspensi, dia jadi mudah terdispersi kembali. Ya, kalau emulsi, ya masa dalam kondisi sangat kental kita mau minum, numpahin ke sendoknya aja susah, gitu ya. Itu tipe aliran yang kita inginkan dari sediaan emulsi ataupun sediaan suspensi. Oke, seperti yang aku bilang tadi di awal, ngomongin emulsi, ngomongin nantinya krim, ada yang namanya perhitungan HLB atau hydrophile lipophile balance. Kita harus nyari berapa sih nilai HLB yang tepat, berapa sih perbandingan emulgator yang tepat yang bisa kita gunakan. Biar apa? Biar sediaan kita cukup stabil. Biar antara fase terdispersinya itu bisa terdispersi dengan baik di fase pendispersinya, gitu ya. Ngitung HLB caranya ada beberapa macam. Satu soal pun bisa dihitung dengan beberapa cara, tapi balik lagi, kita nggak harus menghitung dengan cara yang sama. Oh, misal aku pakainya cara aligasi, teman-teman pakainya rumus yang kayak biasa, misalnya HLB total dikali bobot total sama dengan HLBA dikali dikali bobot A ditambah HLBB kali bobot B. Ya nggak ada masalah. Yang penting, oh gue pahamnya cara yang ini. Oh gue fasihnya cara yang ini. Lakukanlah sesuai yang teman-teman pahami, sesuai sesuai yang teman-teman enak ya caranya. Karena apa? Ya kalau misalnya enak, paham sama caranya pasti lebih cepat ngerjainnya. Dibanding dengan cara yang nggak paham, pasti ngeraba-raba. Oke? Nanti ada beberapa latihan soal, kita coba dulu contoh ya. Contoh ngitung HLB, pasti teman-teman udah paham sih ya. Kayak apoteker membuat sediaan emulsi sebanyak 100 ml, butuh emulgator dengan nilai HLB 12 sebanyak 5 gram. Kalau emulgator yang dipakainya itu campuran Twin 80 dengan nilai HLB 15 dan span 40 dengan nilai HLB 4,7, berarti berapa jumlah span yang harus ditimbang? Tuh. Ini kalau kita pakai cara aligasi. Nilai HLB Twin 80, 15. Nilai HLB span 40, 4,7. Nilai HLB campurannya 12. Ya. Berarti nilai HLB yang besar dikurangi dengan nilai HLB yang jauh lebih kecil. 15 dikurangi 12 dapat 3, 12 kurangi 4,7 dapat 7,3, totalnya 10,3. Sekarang mau nyari bobot span, berarti nyari bobot span 3 per 10,3 dikali tadi bobot totalnya 5 gram. Dapat 1,45 gram. Misal, mau nyari twinnya juga Kak, berapa? Bisa dengan cara yang sama, 7,3 dibagi 10,3 dikali 5 gram, atau langsung aja 5 gram dikurangi 1,45 dikurangi bobot span yang udah diketahui. Itu ya, cara ngitung HLB teman-teman udah paham kan? Nanti kita coba dengan latihan-latihan soal. Oke, itu kan tadi cara aligasi ya. Nih, contoh.
Misal diketahui, kalau kita mau cari HLB campurannya berapa ya, diketahui twin 80, nilai HLB-nya 15. Bobot yang digunakan 7 gram. Span 60 dengan nilai HLB 5, bobot yang digunakannya sebanyak 3 gram. Berapa sih nilai HLB campurannya? Tuh. Berarti bobot total dari span dan twin atau bobot total emulgator yang akan digunakan berarti kan sebanyak 10 gram ya. Ini, di sini berarti sebanyak 10 gram. Gimana cara nyari HLB campurannya? Pertama, kita hitung dulu dari punyanya si twin. Twinnya kan 7, berarti 7/10 dikali nilai HLB-nya 15. Kita hitung sekarang punya span 3. Berarti 3/10 dikali nilai HLB-nya 5. Dapatlah 10,5. Nah, sebentar teman-teman. Dapat nilainya 10,5. Sepertinya cara ini kenapa ada ditambah S-nya ya? Tambah S apaan? Harusnya ini udah tinggal ditambahin aja. Hasil dari ngitung yang span ditambah yang twin. Itu dapat HLB campurannya. Gitu. Oke, kita coba di slide yang contoh soalku ya. Wait. Kita berganti slide dulu. Oke. Mari kita coba dengan soal ini, teman-teman. Dalam pembuatan krim digunakan kombinasi emulgator, yaitu 5 bagian twin 80 dengan nilai HLB 15 dan 2 bagian span 80 dengan nilai HLB 4. Berarti berapa nilai HLB campuran dalam krim tersebut? Coba dihitung dulu ya, teman-teman. Yang udah boleh kasih tahu jawabannya. Yang A, Kak. 11,86. 11,86. Mari kita lihat. Oke. Nyari HLB campuran, tinggal kita hitung aja ya. Bisa pakai rumus yang tadi aku bilang ya, HLB campuran dikali bobot total emulgatornya berarti sama dengan HLB 1 kali massa emulgator 1 ditambah HLB 2 kali massa emulgator 2. Kalau kayak gitu kita dapat hasil kayak gini ya. Masukin tadi bobot yang diketahuinya 7, terus berarti masukin bobot HLB yang pertama 15 dikali 5 ditambah HLB yang keduanya 4 dikali 2
Totalnya 83 dibagi 7, dapat 11,86. Kalau teman-teman nyarinya pakai cara yang mana? Ada yang pakai cara lain? Kak Amal pakai cara yang mana? Cara yang atas, Kak. Tinggal di KHLB sama dikali massa emulgator. Yang itu. Cara yang sebelumnya ya? Ya. Ya. Tinggal bobot HLB-nya dibagi bobot totalnya dikali nilai HLB-nya. Tuh. Jadi cara yang manapun bebas, yang penting dapat hasil yang sama ya. Tergantung enaknya teman-teman, tergantung pahamnya teman-teman pakai cara yang mana. Oke. Next, kita coba dengan soal selanjutnya. Berapa jumlah span 40 yang diperlukan? Coba dihitung dulu ya teman-teman. Kak, kok aku dapetnya 26,5 ya? 26 gram. 3 yang A bukan, Kak? 3,65. Mari kita lihat. Kok nggak mau pindah? Ya, dapatnya 3,65 ya. Dari mana, teman-teman? Mari kita lihat dulu. Iya, Kak. Mungkin yang harus dicari pertama adalah berapa sih sebenarnya emulgator yang dibutuhkan. Tuh, sini kita lihat. Emulgator yang dibutuhinnya itu 5%. Oke, dari total sediaan yang akan dibuatnya 250 mili. Ingat, satuan persen tanpa keterangan apapun berarti persen B per V. Berarti 5 gram per 100 mili. Ya, berarti kalau 250 mili berapa gram? Berarti kita hitung dong. 5 per 100 dikali 250 ya. Berarti kan 12,5 gram. Ini aku belum tulis ya. 12,5 gram. Oke, itu total emulgator yang dibutuhkan. Nah, sekarang kita tinggal cari dong bobot spannya berapa, ya kan? Itu bisa teman-teman cari mau pakai rumus yang tadi, mau pakai rumus aligasi, itu balik lagi, terserah teman-teman enaknya pakai yang mana. Sal, mau pakai cara kayak gini,
biasa ya, HLB-nya angka yang besar dikurangi angka yang kecil kalau pakai aligasi. Jadi 12 dikurangi 4,7 sama 15 dikurangi 4,7 baru jumlahin dulu, nanti cari dapatnya berapa, itu buat nyari twinnya. Baru nanti kita cari spannya. Perlu aku tulis nggak teman-teman detail caranya? Atau dari sini udah pada bisa? Tadi yang dapat berapa? 36 atau 26? Siapa ya, Kak? Kak, kan aku pakai cara yang aligasi. Kak, 12 tapi kurang suaranya putus-putus. 4,7 kan 7,3. Udah kedengeran belum, Kak? Kalau di aku suaranya jadi kayak Halo? robot, Kak. Coba Kak Sri yuk, ngomong lagi. Udah bagus belum ya? Eh, ini kan sampai sini sama nggak Kak Sri? Kak Oh Sri iya, mah. Kak, aku salah, Kak, terbalik. Itu buat twin. Oke. Udah ketemu berarti ya bedanya. Teman-teman yang lain ada yang masih bingung kah? Aman guys? Oke, kalau aman kita coba yang selanjutnya. Sekarang berapa bobot twin yang harus ditimbang? Coba dihitung dulu ya teman-teman.
Yang D, Kak, 6,66 kilo. Mari kita lihat. Oke, seperti biasa ya caranya. Tapi dihitung dulu berapa bobot total emulgatornya. 2%, 2% dari 500 liter. Oke, jangan salah sama satuannya ya teman-teman. Persen di sini itu gram per 100 mili. Nah, satuannya antara mili sama liternya jangan sampai salah buat dapat berapa sih total emulgator yang dibutuhinnya. Selebihnya kesananya sama. Oke, ngitung HLB. Ada yang masih bingung atau udah cukup paham? Nggak ada? Nggak ada yang mau ditanyain? Udah cukup paham? Oke, berarti kita kembali lagi. Nah ya, sebentar. Oke, hitungan HLB nggak jauh-jauh dari kayak gitu sih, kurang lebih kayak gitu aja. Balik lagi kayak yang aku bilang, pokoknya teman-teman pakai aja cara yang memang teman-teman pahami ya. Nggak usah pengen sama, oh si A mah pakainya cara ini loh, gue ikutan ah. Oh diajarinnya pakai cara ini loh, gue ikutan ah. Nggak usah, pakai aja cara yang memang teman-teman pahami. Buat apa? Buat ya mempercepat proses pengerjaan ya. Yang penting mah nanti hasilnya dapatnya sama. Gitu. Oke, mari kita next ke beberapa evaluasi untuk sediaan cair. Evaluasi untuk sediaan cair yang pertama ada uji kejernihan. Sebenarnya tujuan dari uji kejernihan itu as simple as ya sediaan yang kita dapat bebas dari pengotor. Entah itu pengotornya berupa partikel berwarna hitam, ataupun partikel berwarna putih. Ya sediaan kita harus jernih. Jernih bukan berarti oh harus bening, oh nggak boleh butek, bukan berarti kayak gitu. Tapi nggak boleh ada partikel lain selain dari sediaan kita. Gitu ya. Jadi kita harus punya kontrolnya. Oh, sediaan kita tuh misal pelarutnya memang butek atau oh sediaan kita tuh warna hijaunya hijau kayak gini. Nah, kita akan bandingkan dengan yang menjadi kontrolnya. Biasanya ya kita cuman uji biasa di latar belakang hitam dan di latar belakang putih buat lihat partikel yang memang berwarna atau partikel yang memang misalnya warnanya putih nih, samar, nggak kelihatan. Harus dilihat di latar belakang hitam, gitu. Terus, kita biasanya cek BJ. Cek BJ pakai Picno konvensional. Seperti biasa, nanti kita akan membandingkan bobot BJ, bobot dari si sampel kita, sediaan kita terhadap air. Ya, makanya kita akan bandingkan bobot Picno plus sampel dengan bobot Picno plus air yang udah dikurangi dengan bobot Picno kosongnya. Gitu. Terus
ada uji volume terpindahkan. Fungsinya buat apa? Fungsinya buat memastikan volume sediaan yang diisi ke kemasan tuh bener loh, gitu. Jadi kita mau memastikan, oh misal di etiketnya 60 mili, bener nggak sih isinya 60 mili? Gitu. Kita mau mastiin itu. Oke, dilakuinnya diukur pakai gelas ukur biasa, dipindahin ke gelas ukur, kita lihat volumenya berapa. Di tahap 1 kita akan uji pakai 10 wadah. Nah, rata-rata volume dari 10 wadah itu harus lebih dari sama dengan 100%. Misal, klaimnya 60 mili. Oke, kita pakai 10 wadah, ya minimal rata-ratanya dapat 60 mili ya. Dan nggak boleh ada satu wadah pun yang volumenya kurang dari 95% dari volume pada etiket. Oke, misal tahap satunya nggak lolos nih, ada yang kurang dari 95%. Terus kita next. Kita next ke tahap 2. Tahap 2 kita pakai 20 wadah. Nanti syaratnya gimana? Rata-rata dari 10 plus 20 wadah itu bakalan harus lebih dari sama dengan 100%. Nggak boleh kurang dari itu. Boleh ada satu yang kurang dari 95%, tapi nggak boleh kurang dari 90% dari volume pada etiket. Jadi yang diperbolehkan kurang itu tadi aja yang di tahap 1. Di tahap 2-nya udah nggak boleh ada yang kurang lagi. Gitu. Oke, nggak mau geser. Terus biasanya kalau sediaan cair dicek viskonya, ya. Visko biasanya kita pakai viskometer Oswald. Tapi kalau misalnya teman-teman praktikum masih pakai viskonya yang konvensional, pakai bola jatuh dan sebagainya, biasanya kalau kita udah ngomongin di industri, kita biasanya pakai Brookfield ya, yang udah yang udah alatnya udah tinggal keluar hasilnya berapa gitu. Terus biasanya kalau buat suspensi ada uji laju sedimentasi buat tahu nih, oh berapa sih laju sedimentasi dari suspensi kita? Udah cukup ideal atau belum gitu ya. Oke, kita kan pengennya targetnya dia nggak cepat ngendep, tapi pas udah ngendep juga gampang didispersiin lagi, nggak membentuk cake yang susah terdispersi gitu kan. Rumus volume sedimentasi atau derajat flokulasi as simple as tinggal volume akhir dibagi volume awalnya doang ya. Oh, cara ngeceknya kayak gimana sih? Sama-sama cuma pakai gelas ukur doang. Kalau kalau kemarin kita evaluasi sediaan tablet banyak pakai instrumen, kalau sediaan liquid sama semi solid sama seperti kenyataannya kan lebih banyaknya bisa dibilang apa ya, pemeriksaan-pemeriksaan fisik doang ya, teman-teman. Nggak yang ribet pakai instrumen gitu. Oke. Sediaan liquid habis materinya sampai situ. Ada yang mau ditanyain, teman-teman? Di sediaan liquid. Kalau nggak ada, kita lanjutin ke semi solid ya. Di semi solid kita nggak terlalu banyak materinya, tapi boleh break 5 menit dulu nggak teman-teman? Baru kita lanjut ke semi solid. Break bentar ya. Boleh, Kak. Boleh. Oke. Bentar ya, 20.40 kita lanjut lagi.
di tas. Oke, mari kita lanjut dengan materi selanjutnya, guys. Nah, share screen-nya udah muncul belum ya, teman-teman? Kok di aku nggak muncul ya? Oh, udah. Oke. Oh, minggu lalu yang tanya metode lain buat ngitung si jumlah basis kalau ngitung di Supo. Siapa ya? Aku lupa orangnya, tapi kan minggu lalu kita udah bahas yang di-share Kak Rodia kalau pakai displacement value ya. Waktu itu kan simplifikasinya kalau misalnya kita pakai koefisien oleum kakao, kita tinggal kaliin koefisien oleum kakaonya terhadap bobot dari zat aktifnya. Kalau pakai displacement value, kita jadikan angka tersebut sebagai pembagi. Ya, kita jadikan pembagi ke bobot zat aktifnya. Nah, kemarin yang satu perhitungan lagi, kalau aku nemunya kan kalau kemarin tuh apa ya? Replacement factor ya. Kalau aku taunya pakai density ratio. Jadi kita membandingkan densitas atau bobot jenis dari zat aktif terhadap bobot jenis si basisnya. Ini aku masukin satu contoh di sini. Contohnya, bagian R&D membuat suppositoria yang mengandung 300 mg fenobarbital dengan menggunakan oleum kakao sebagai basis. Density faktor dari fenobarbital adalah 1,2 dan density faktor oleum kakao 0,9. Bila berat dari satu supo adalah 3 gram, berapa banyak oleum kakao yang harus digunakan untuk membuat 15 buah suppositoria? Nah, kalau aku di sini, kita harus cari dulu nih density rasionya antara fenobarbital sama oleum kakao. Jadi, kayak gini. Seperti biasa kan, nanti ke bawahnya Mas. Ini kita cari dulu density rasionya. Density rasionya itu dicari dengan cara density faktor fenobarbital atau zat aktif dibagi density faktor dari si basis. Jadi 1,2 dibagi 0,9. Dapatlah density rasionya itu 1,33. Nah, udah ketemu density rasionya, seperti biasa kan, kita hitung nih bobot zat aktifnya. Bobot zat aktifnya kan tadi 300 mg mau bikin 15 buah supo. Berarti 15 kali 0,3 dapat 4,5 gram. Nah, buat nyari berapa sih jumlah fenobarbital, jumlah zat aktif kita yang menggantikan bobot oleum kakao. Karena perbedaan BJ itu, kita carinya dengan cara jumlah fenobarbital dibagi sama density rasionya. Perbandingan densitas antara zat aktif dengan basis. Jadi 4,5 dibagi dengan 1,33. Dapat 3,38.
Nah, buat ngitung jumlah basisnya sama aja, tinggal 45 dikurangi 3,38. Dapatlah 41,62. Kalau menurut aku sih kalau ini lebih samanya kayak displacement value yang minggu lalu kita bahas kali ya. Kira-kira gitu nggak teman-teman? Atau ada yang mau share yang cara lain buat ngitung basis di Supo? Adakah yang mau share teman-teman? Tak ada? Udah, kalau sekarang nggak ada yang mau share, nanti mungkin boleh ya kalau mau share di grup. Oke, sekarang kita lanjut dulu ke materi semi solid. Oke, dari namanya aja udah jelas ya, semi solid. Jadi dibilang solid enggak, dibilang liquid enggak, ya tengah-tengah lah ya. Sediaan setengah padat namanya. Tujuan penggunaannya tuh buat apa sih? Gitu kan. Kok dibikin setengah padat? Nah, sediaan setengah padat itu biasanya digunakan untuk tujuan pengobatan secara topikal ya. Kan kalau topikal, tujuan penggunaan kita topikal, terus kita pakai sediaan solid tuh kan gimana gitu kan. Pasti nggak nyaman dong, susah diaplikasikan dong gitu ya. Nah, tapi sediaan semi solid juga macam-macam ya jenisnya. Tergantung dari bahan pembawa sama komponen-komponennya. Oke. Sebenarnya yang disebut sediaan semi solid itu menurut teman-teman ada berapa macam sih? Apakah sediaan semi solid itu memang ada berbagai jenis atau cuma satu jenis salep gitu yang disebut sediaan semi solid tuh? Sebenarnya sediaan semi solid itu cuma satu ya teman-teman, salep. Cuman salep itu kan ada berbagai jenis konsistensi. Terus nantinya dari daya serapnya atau efikasinya ada berbagai jenis. Itu yang membedakannya. Tapi kalau yang namanya sediaan semi solid ya cuma satu, salep. Cuman salepnya itu loh yang nantinya membuat jadi beda-beda, ada berbagai jenis gitu. Oke. Salep menurut konsistensinya dibagi jadi 4 jenis. Ada unguentum, ada serata, ada krim, ada pasta. Oke, bedanya gimana? Unguentum atau salep, dia punya konsistensi lebih kayak mentega. Ya, dia relatif stabil di suhu ruang, nggak yang jadi mencair. Terus dia lebih mudah dalam penggunaannya. Kenapa? Karena ya konsistensinya itu ya yang kayak mentega, jadi dia mudah diaplikasikan. Terus kalau krim, krim itu salep yang mengandung air, yang lebih banyak mengandung air. Terus plusnya apa dong kalau dia lebih banyak mengandung air? Berarti secara otomatis dia akan lebih mudah diserap oleh kulit dan akan lebih mudah juga dicuci dengan air. Ya, kenapa lebih mudah diserap kulit? Karena udah jelas dong, tubuh kita itu komponen utamanya, komponen terbesarnya air. Ya, berarti ketika sediaan kita mengandung lebih banyak air, akan lebih mudah diserap. Terus, kenapa dia lebih
mudah dicuci dengan air atau bisa dicuci dengan air? Karena dia punya kandungan air yang lebih tinggi. Like dissolved like. Ketika dia punya kandungan air yang lebih tinggi, berarti dia akan lebih mudah terbawa oleh air. Terus ada yang namanya pasta. Pasta itu salep yang mengandung lebih dari 50% zat padat. Kalau krim tadi lebih banyak mengandung air, kalau pasta dia lebih banyak mengandung zat padat atau serbuk. Berarti konsistensinya akan jauh lebih padat ya. Kalau salep lebih kayak mentega, kalau krim akan lebih encer karena lebih banyak mengandung air. Kalau pasta dia akan lebih padat. Tapi padatnya padat karena zat padat ya, karena serbuk gitu. Jadi lebih kental tuh. Kalau serata itu salep berlemak yang mengandung lilin lebih banyak, wax-nya lebih banyak. Nah, kalau misalnya pasta padatnya karena padat serbuk, kalau serata itu dia lebih padatnya padat yang lilin ya teman-teman. Jadi konsistensinya lebih keras gitu. Lebih kayak malam gitu ya. Oke, itu menurut konsistensinya. Kalau kita lihat menurut efek terapinya, salep itu dibagi menjadi 3. Ada epidermik, endodermik, dan diadermik. Efek terapi ini tuh berdasarkan apa? Berdasarkan daya absorpsinya. Salep-salep epidermik atau yang lebih sering dibilang sebagai salep penutup. Dia digunakan pada permukaan kulit dengan tujuan untuk apa? Untuk melindungi kulit dan juga untuk memberikan efek lokal. Jadi kalau epidermik efeknya cuma lokal, cuma di permukaan doang. Jadi bahan obatnya itu tidak diabsorpsi. Makanya dia seringkali dibilang sebagai salep penutup. Kalau salep endodermik, dia zat aktifnya itu mampu menembus ke dalam kulit. Jadi mampu terabsorpsi, tapi absorpsinya tidak sempurna. Hanya sebagian saja yang terabsorpsi. Kenapa? Karena dia daya serapnya nggak sampai nggak sampai terabsorpsi 100% gitu. Tujuannya apa? Tujuannya juga hanya untuk melunakkan kulit atau selaput lendir. Jadi dia nggak sampai ngasih efek sistemik kalau salep endodermik. Dia ngasih efek lokal aja di sekitar daerah penggunaan gitu ya. Kalau salep diadermik atau sering juga disebut sebagai salep serap, itu salep yang bahan obatnya memang menembus ke dalam kulit dan terabsorpsi seluruhnya, sehingga bisa memberikan efek sistemik. Karena memang seluruhnya terabsorpsi. Itu salep diadermik. Oke, kalau menurut basis, pasti teman-teman udah tahu ya, ada yang namanya basis hidrokarbon atau disebut juga basis berlemak, ada yang disebut juga basis serap. Kok dibilang basis serap? Sama kayak tadi ya, berdasarkan konsistensinya yang lebih mudah diserap, berarti ada kandungan air. Basis serap itu campuran atau kombinasi antara basis berlemak dengan air. Contohnya lanolin ya. Lanolin itu kan campuran antara adepslanae dengan air. Terus ada juga basis yang dapat dicuci dengan air. Kurang lebih sama kayak basis serap, cuman kalau basis serap itu krimnya tipe air dalam minyak, kalau basis yang dapat dicuci dengan air, berarti udah jelas tipenya minyak dalam air, yang pendispersinya yang air. Kalau basis dapat larut air, udah jelas dia tidak mengandung minyak karena dia dapat larut air. Contohnya apa?
basis itu PEG, peragakan, PGA gitu. Oke, formula salep. Kalau kita ngomongin formula salep, sebenarnya mau formula salep, mau pasta, mau krim, itu sama aja. Intinya bahan aktif, basis, sama bahan tambahan. Itu ya. Yang membedakannya di mana dong? Yang membedakannya di basisnya. Basisnya pakai apa? Kalau misalnya salep, berarti basisnya ya basis-basis salep misal kayak Vaseline, terus misal kita kayak pakai parafin. Kalau misalnya krim, oh ya berarti ya basisnya basis-basis krim. Pasti ada fase minyaknya, pasti ada fase airnya, gitu. Pertama yang harus kita tahu adalah syarat-syarat basis salep. Entah itu basis salep, basis krim, pokoknya basis sediaan semi solid ya. Pertama, mereka harus stabil. Maksudnya stabil gimana sih? Stabil itu bebas inkompatibilitas. Jadi dia nggak boleh ada inkompatibilitas dengan komponen-komponen lain dalam formulanya. Ya, dia harus bersifat inert gitu kalau bisa dibilang. Dia nggak boleh tuh memberikan efek atau bereaksi dengan komponen lain dalam formulanya. Terus, dia harus stabil dalam penyimpanan pada suhu kamar. Maksudnya gimana? Jangan sampai tiba-tiba dia disimpan di suhu kamar, konsistensinya jadi berubah. Entah itu jadi lebih cair, atau ada part yang terpisah. Itu nggak boleh. 2, dia harus lunak. Kan udah jelas, sediaan semi solid itu tujuan penggunaannya untuk pemakaian secara topikal. Makanya dia harus bersifat lunak, harus halus, homogen, sehingga apa? Sehingga mudah dalam penggunaannya. Maksudnya pasiennya tuh nyaman gitu ketika menggunakannya. Karena apa? Karena ya kalau pengguna secara topikal kan kerasa ya sama pasien, kelihatan gitu. Terus harus mudah dipakai. Itu tadi harus kompatibelnya itu tidak hanya secara kimia. Maksudnya tidak hanya nggak boleh berinteraksi atau sampai menghambat aksi dari zat aktif, tapi dia harus kompatibel secara fisika. Maksudnya dari segi fisiknya tuh tetap oke loh, misal antara basis dengan zat aktifnya tuh bercampur sempurna, nggak yang nggak bisa homogen gitu. Jadi secara fisikanya pun tetap harus kompatibel. Terus sudah jelas harus homogen atau terdistribusi merata. Oke, eksipien dalam sediaan salep atau ungwentum. Pertama, ada zat-zat yang berfungsi sebagai humektan. Oke, di sini yang harus teman-teman pahami atau mungkin sebenarnya teman-teman udah paham. Ada yang disebut humektan, ada yang disebut emolien. Maksudnya gimana sih? Kok zatnya sama-sama aja? Humektan itu kan intinya zat yang mampu melunakkan di kulit ya. Efeknya tuh maksudnya ke manusia. Jadi tujuannya untuk melunakkan atau untuk membantu proses absorpsinya biar dia lebih ngiket di kulit, nggak gampang lepas gitu maksudnya. Jadi lebih bisa stain di kulit. Itu kan disebutnya humektan ya. Atau untuk membantu melembabkan itu disebutnya humektan. Kalau jadi efeknya lebih ke penggunanya, lebih ke customer, lebih ke pasien. Kalau emolien apa? Emolien itu kan fungsinya untuk melunakkan ya, lebih ngomongin ke efeknya terhadap sediaannya. Jadi sebenarnya humektan sama emolien sama-sama aja, cuman kita lihatnya dari dua sisi. Kalau humektan kita ngelihat sisinya ke manusianya, ke efek penggunaannya. Kalau emolien kita lihatnya ke sisi sediaannya, nantinya gimana gitu. Intinya sama-sama untuk lebih ke melunakkan, melembabkan gitu. Contohnya ada gliserol, propilen glikol. Enhancer. Enhancer buat apa?
untuk meningkatkan absorpsinya ya. Contohnya ada mentol, propilen glikol, gliserol. Pokoknya sama-sama sih zat-zat yang bisa lebih mengikat air. Kenapa kalau mengikat air bisa meningkatkan absorpsinya? Ya karena itu tubuh kita 70%-nya itu air. Ya, kayak kita pakai skincare. Biasanya kan kita pakai, pelembab dulu, biasanya kita pakai moisturizer dulu. Biar apa katanya tujuannya? Biar lebih ngikat air gitu kan. Itu, biar nanti skincare-skincare yang lainnya lebih nempel atau terserap. Ada pengkelat, ada ETA, terus ada antioksidan, sama aja biar dia nggak bau tengik. Contohnya tocopherol, BHT, sodium sulfit, ada pengawet, pengawet bisa pakai asam benzoat, nipagin, nipasol, atau klorokresol. Pendapar, oke, sediaan-sediaan topikal biasanya ada beberapa yang dikontrol pH, makanya butuh pendapar. Pendapar bisa dapar asetat, dapar fosfat, tergantung kita mau mengontrol dia ada di pH berapa. Oh, kita mau ngontrolnya di pH yang sesuai dengan pH kulit. Berarti kita pakai dapar asetat ya, karena kita akan kondisikan di pH 5 sampai 7 mungkin. Berarti kita pakai dapar asetat yang mengkontrol pH-nya tetap ada di pH asam. Terus ada peningkat konsistensi, contohnya sera, steril alkohol, biar konsistensi salepnya, biar konsistensi krimnya itu lebih settle. Dibilang padat bukan padat sih, tapi lebih apa ya, ya lebih padat, cuman padatnya tuh bukan ekspektasi, "Oh jadi sediaan padat," bukan, tapi lebih, kental gitu. Oke, next sediaan semi solid lainnya tadi krim. Krim ada minyak dalam air dalam minyak, sama seperti emulsi. Kalau misalnya minyak dalam air, udah jelas kan, berarti fase luarnya air. Dia akan lebih mudah dicuci dengan air, atau nggak akan lengket, atau nggak akan meninggalkan noda pada pakaian. Karena apa? Karena pembawanya air. Pasti lebih mudah diserap juga sama kulit ya. Nggak akan, bukan tipe yang ngestain di permukaan kulit. Kalau tipe yang air dalam minyak, berarti kan fase luarnya minyak. Dia bisa nggak dicuci sama air? Bisa, tapi tidak mudah. Ya, karena dia akan tetap meninggalin noda atau lengket ya, dan nggak gampang kering juga. Oke, terus kita ngomongin formula krim. Formula krim sebenarnya sama aja kayak yang tadi aku bilang, intinya ada zat aktif, basis, sama bahan tambahan. Nah, karena di sini krim berarti ada fase minyak, fase air, dan pengemulsi itu menjadi komponen basis ya. Zat berkhasiat sama aja. Nah, ini yang kita harus bahas, basisnya. Yang namanya basis krim berarti bukan cuman kayak salep yang cuman Vaseline atau cuman Adepsanai atau cuman sera, nggak gitu dong. Kalau krim berarti ada fase minyaknya, ada fase airnya, ada bahan pengemulsinya. Fase minyaknya, fase minyak, bahan-bahan atau basis-basis yang bisa termasuk ke fase minyak. Contohnya asam stearat, parafin liquidum, adep, sera, vaselin gitu kan, setil alkohol, steril alkohol. Terus kalau fase air contohnya sodium tetraborat, TA, gliserin, PEG, propilen glikol, sodium laurin sulfat, twin gitu kan. Nah, nantinya berarti mereka harus dikondisikan dalam kondisi yang sama. Biasanya kita bikin krim, dilebur dulu ya. Entah itu fase airnya, entah itu fase minyaknya sampai dapat suhu yang sama, dua-duanya dalam kondisi cair baru kita gabungin. Dengan bantuan apa? Bantuan bahan pengemulsi ya atau emulgator. Contohnya apa? Contohnya bisa kita pakai kan twin sama span. Bisa kita pakai ada steril alkohol, setil alkohol, emulgit untuk bantu sebagai agen pengemulsinya.
gitu. Selain dari, eee, kondisi atau konsistensi yang udah kita samain di lebur itu. Oke, nah karena kalau di krim itu ada 2 fase, ada fase minyak, ada fase air, secara otomatis eksipiennya pun kita bisa milih gitu kan, kayak ada eksipien yang memang bersifat lebih suka air, ada eksipien yang memang bersifat lebih suka minyak atau lebih larut minyak. Oke, kalau peningkat konsistensi yang lebih suka air contohnya PG. Enhancer, udah jelas pasti suka air dong kalau enhancer, karena tujuannya mengikat air, propilen glikol, gliserol. Surfaktan, surfaktan yang suka air, TA, terus Twin juga dia emulgator tapi sifatnya sebagai surfaktan. Humektan, propilen glikol sama gliserol bersifat suka air. Pengawetnya yang suka air contohnya nipagin sama asam benzoat. Kalau yang suka minyak, di basis, contohnya asam stearat, setil alkohol, emulgit, sera, gitu kan. Terus kalau buat basis, vaselin, lanolin, emulgatornya yang suka air, span, dia bertindak juga sebagai surfaktan, ya kan. Kalau pengawetnya nipasol, dia lebih suka minyak, ya. Oke, ada juga sediaan gel. Kalau pasta lebih banyak padatnya, kalau krim lebih banyak mengandung air, kalau gel level up dari krim, kandungan airnya jauh lebih banyak ya. Dia biasanya bentuk sediaannya jernih, tembus cahaya, ya kan, dan berbentuk sebagai apa? Sebagai dispersi koloid dari fase terdispersinya itu. Jadi, fase terdispersinya itu akan terjerap dalam si, apa ya, kayak basisnya, basis gelnya itu. Kalau eksipiennya sebenarnya kurang lebih sama aja, berarti bedanya kalau tadi di krim adanya pengemulsi, kalau di gel berarti ada gelling agent, ya, sebagai basisnya. Apa sih yang biasa dipakai sebagai gelling agent? HPMC, CMC, NaCMC, peragakan, alginat, karagenan. Kalau buat enhancer, surfaktan, humektan, pengawet, semuanya sama aja. Oke, evaluasi sediaan semi solid. Sebenarnya evaluasi sediaan semi solid itu sifatnya pemeriksaan-pemeriksaan fisik aja ya, kayak kita, di industri kosmetik. Kok kesannya kayak yang gampang ya, gitu kan. Ya memang karena evaluasinya nggak seribet di sediaan-sediaan obat. Kalau di kosmetik ya evaluasinya cuma secara organoleptis doang, fisik doang. Dari pemberian aja, paling ngecek pH, visko, paling lebih merhatiin ke gimana sih pemberiannya, biar apa, aplikasinya enak nggak sih ke pasien, gitu. Karena ya sediaan-sediaan semi solid bukan yang harus memberikan efek secara sistemik. Oh, kadarnya harus sekian, tapi lebih ke kenyamanan pas dipakai ke pasien gimana, gitu ya. Semi solid biasanya yang dilakuin uji organoleptis, uji homogenitas, cek pH-nya gimana, keseragaman bobotnya gimana, uji daya lekat, daya sebar, daya serap, sama viskositas. Biasanya pengujian-pengujian di sediaan semi solid itu dilakukan secara bukan terukur, tapi dilakukan secara fisik aja gitu. Oke, kalau di materi semi solid yang mungkin harus teman-teman lebih dalami di basis-basis salep, pasti teman-teman udah banyak baca tentang basis salep apa aja, terus bedanya kayak gimana, paling lebih ke eksipien-eksipien, fungsinya sebagai apa,
Tapi balik lagi di semi solid mau berbagai jenis sediaan, excipientnya itu-itu aja. Sama paling ngitung HLB ya buat krim, ngitung HLB berfungsi di sediaan liquid, di emulsi, sama di, semi solid di krim, gitu. Udah sediaan semi solid habis sampai situ teman-teman. Ada yang mau ditanyain kah? Nggak ada? Kakak itu aku Oh, wait. di chat masuk nggak Kak? Oke. Oke. Perbedaan daya lekat, daya sebar, dan daya serap. Oke, sebenarnya kalau berdasarkan pengalaman aku di industri kosmetik, eh, daya lekat, daya sebar, dan daya serap itu biasanya pertama kita lakuinnya pakai kalau teman-teman kalau daya lekat itu lebih ke kayak kita ngolesin sediaan topikal. Beneran diolesin ya, beneran secara aplikasi. Sediaannya tuh masih bisa diaplikasikan di kulit manusia atau enggak? Maksudnya nempel nggak sih pas diaplikasiin? Itu cuman beneran secara organoleptis kayak gitu. Kalau daya sebar, nah yang mungkin lebih agak ada nge-lab-nya gitu ya, itu daya sebar. Kayak gimana maksudnya? Kalau teman-teman, eee, kan kalau mikroskop suka pakai ada si kacanya ya buat nyimpen preparat, objek glass. Nah, uji daya sebar itu bisa diuji pakai objek glass, bisa juga pakai si kaca arloji. Jadi biasanya kita akan simpen tuh si, sampel kita atau si bahan kita atau sediaan kita tuh di objek glass. Terus kita tutup lagi pakai objek glass yang lain. Apakah pas kita tutup tuh dia memang bisa menyebar dengan baik? Maksudnya bisa nge-spread dengan baik atau nggak bisa? Atau maksudnya udah numpuk aja ngegunduk di tengah gitu. Eee, Kalau misalnya pakai apa, kaca arloji sama juga kayak gitu. Kita tumpuk 2 kaca arloji yang di tengahnya udah disimpan sediaan kita bisa menyebar dengan baik atau enggak, tuh. Kalau daya serap, itu kita memang biasanya kita aplikasiin di tangan, maksudnya di kulit ya, di permukaan kulit. Kita aplikasikan, apakah sediaan kita itu memang benar bisa diabsorb oleh, kulit atau enggak. Kalau teman-teman misalnya sekarang suka ngelihat review skincare ya dari influencer-influencer ada yang kayak suka nge-review, oh sediaannya tuh pas diaplikasikan suka membentuk daki gitu. Kalau enggak ada yang misalnya, oh kita numpuk skincare, terus ada yang nggak kompatibel, pasti skincare yang ketumpuk tuh akan membentuk daki pas diaplikasikan. Nah, itu yang disebut uji daya serap kalau sepengalaman aku. Jadi kita harus benar-benar bisa mastiin skincare sediaan yang kita bikin itu sebenarnya pas diaplikasikan ke kulit tuh beneran bisa diserap atau enggak. Atau jangan-jangan pas diaplikasikan ke kulit nggak bisa nyerap, malah membentuk daki itu, gitu. Tapi kalau di industri kosmetik, kalau di kosmetik memang gimana ya, bisa dibilang kita tuh semuanya kayak deskriptif doang gitu, organoleptis, nggak yang kayak di obat jelas gitu ya, misalnya, "Oh ini tuh harus syaratnya kayak gini gini gini." Kalau kita beneran di kosmetik beneran memang organoleptis gitu semuanya, bukan yang, apa ya, syarat-syarat yang terukur, gitu sih, Kak. Itu kalau di soal UKI itu kan ada tuh suka ada katanya, suara aku kedengeran kan Kak?
Wah, kedengeran sekarang. Jelas, Kak, sekarang mah. Jadi dia kayak pakai kaca arloji gitu. Habis itu Hmm. diukur diameternya. Hmm. Ya, diukur diameternya itu masuknya ke daya apa ya? Daya sebar bukan sih? Iya, betul. Daya apa? Daya sebar, Kak. Daya sebar ya? Mm-mm. Enggak sih. Ya, sekarang suara Kasri hilang lagi. Udah cukup? Ada yang mau Udah, ditanyain Kak. lagi? Udah. Oke. Teman-teman yang lain, ada yang mau ditanyain lagi? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, berarti kita cukupkan untuk pertemuan hari ini. Kita lanjutin ngebahas sediaan steril besok ya teman-teman, di jam yang sama. Jam 7 sampai jam 9. Nanti untuk pertemuan hari ini aku share link absensinya di grup ya. Selamat malam. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Makasih, Kak. Kasih Sama-sama.